Sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Sana ada yang main-main. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri lewat cara saya. Mengingat ucapan legendaris Ahok yang masih mengejar para pelaku penzaliman itu, penulis Widodo SP. Sudah hampir 4 tahun berselang, usai ucapan legendaris diucapkan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat menutup persidangan kasus tudingan penistaan agama yang dialamatkan kepadanya. Tudingan yang lantas disertai tekanan massa, terutama yang diperakasai oleh kelompok pembenci Ahok yang kita tahu bersama bagaimana kisah selanjutnya. Seorang Ahok kala itu dengan begitu kesatria mengikuti persidangan demi persidangan, juga mengucapkan pembelaan yang terdengar diucapkan setulus hati, dengan penuh keberanian dan mengandung kebenaran, tanpa ada yang hendak direkayasa karena memang dirinya tidak bersalah. Ia juga tidak bermaksud menista keyakinan siapapun, karena ucapannya di Kepulauan Seribu sebenarnya bertujuan baik. Tetapi sukses menjadi kontroversi besar akibat perbuatan seorang Buniani. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menjalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan, satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Ucapan itu kita tahu bersama dikumandangkan oleh Ahok pada akhir persidangan. Ucapan yang sebenarnya tidak bermaksud seperti melontarkan kutukan, tetapi lebih kepada memberi peringatan kepada siapapun agar jangan bertindak zalim, apalagi berniat memenjarakan orang yang tidak bersalah. Ahok hanya bermaksud membela dirinya di hadapan persidangan manusia yang terbukti tidak berpihak kepadanya karena terlihat sebagai dampak dari tekanan massa, sehingga ia terpaksa berucap seperti itu. Saya pun meyakini bahwa Ahok pasti sudah melaporkan kepada Tuhan seperti iman yang diyakininya sebagai seorang Kristen, mengenai berbagai tindakan zalim yang pernah dialaminya, khususnya sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan melibatkan Tuhan yang Maha Kuasa, Ahok juga bermaksud memperingatkan agar tak seorang pun bermain-main dengan dirinya. Namun orang-orang yang membenci Ahok terlihat sudah menutup hati, pikiran dan nuraninya. Sampai akhir persidangan dan vonis diketok oleh palu sang pengadil, lalu kalimat legendaris itu keluar. Kalau boleh saya bayangkan, sejak kalimat itu keluar, sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di alam semesta. Kalau Anda percaya soal hukum karma atau menyebut sebagai hukum tabur tuai juga boleh. Maka sejak ucapan itu keluar akan segera berlaku pengejaran terhadap orang-orang yang di mata Tuhan telah menjalimi Ahok. Mereka satu persatu akan dipermalukan, kecuali mereka bertobat lalu membereskan di hadapan Tuhan, juga meminta maaf secara langsung kepada Ahok, juga kecuali perkataan Ahok itu ditarik seraya memohon pengampunan Tuhan atas para pelaku. Saya percaya dampak dari ucapan Ahok akan mengejar sampai kapanpun terhadap para pelaku tindakan zalim pada 2017 lalu. Saya tertarik pada bagian, saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Bagi saya, ucapan itu mengandung makna bahwa Ahok masih akan hidup untuk menyaksikan balasan terhadap tindakan zalim dari para pelaku tadi, karena mereka akan dipermalukan di hadapan manusia. Serunya lagi, mereka akan dipakai sebagai contoh nyata akan tindakan penzaliman yang pernah mereka lakukan, dengan perbuatan tertentu yang membuat mereka akhirnya berurusan dengan hukum. Dan itu pun masih ditambah sanksi sosial yang membuat mereka menjadi malu, semalu-malunya. Itu pun kalau masih punya harga diri dan perasaan malu sebagai manusia normal. Namun berhubung usia manusia itu terbatas, Ahok tentu tidak akan sempat menyaksikan pembalasan kepada para hatersnya dahulu. Tetapi serunya lagi, anak-anak Ahok juga ex-istri Ahok Veronica Tan, yang notabene senasib dan sepenanggungan saat adanya masalah tuduhan penistaan agama ini, masih akan menyaksikan pembalasan Tuhan. Dan kalau mau diceritakan kelak kepada para cucu Ahok, juga para cicitnya juga masih bisa. Karena pelaku penzaliman, kalau kita ingat, juga termasuk anak-anak kecil yang tanpa sadar diperalat oleh para orang dewasa di sekitar mereka. Ada yang berteriak-teriak, jangan lupa bagian yang ini kawan. Akhirnya saya pun menjadi penasaran, ingin ikut melihat nasib orang-orang yang saya ingat persis terkait dengan aksi penjaliman terhadap Ahok. Seperti apa kelak bentuk rasa dipermalukan yang akan mereka alami. Bisa jadi nantinya terkait masalah perselingkuhan,
perbuatan tidak pantas dengan wanita yang bukan pasangan sahnya, kasus aborsi, atau kasus-kasus lain yang pada intinya mengarah sesuatu yang akan bikin mereka dipermalukan. Kalau perlu, keluarga dan keturunan mereka juga akan merasa malu karena ketiban sial berada dalam terah keluarga atau keturunan dari orang-orang yang kini sedang mengantri satu persatu untuk dipermalukan karena telah ikut-ikutan menzalimi Ahok. Apakah Subuders ingin ikutan melihat juga? Seru loh sepertinya. Begitulah kura-kura. Bobi Nasution ungkap Romo Syafi'i besan kadis yang dipecat. Tim Detikcom Detik News, Rabu 28 April 2021. Wali Kota Medan Bobi Nasution saling sindir dengan anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra, Romo HR Muhammad Syafi'i. Keduanya terlibat saling serang menyangkut dicopotnya ex-kadis kesehatan Pemko Medan, Edwin Effendi yang disebut Bobi sebagai besan Syafi'i. Seperti dilihat Detikcom, Rabu tanggal 28 bulan 4 2021. Saling serang Bobi Nasution dengan Syafi'i diawali dengan unggahan Syafi'i lewat akun Instagram @romo.syafi'i. Pria yang akrab disapa Romo Syafi'i mengatakan, Bobi sudah ketularan kebiasaan berbohong. Ternyata Bobi sudah ketularan kebiasaan berbohong di awal masa jabatannya terkait dengan pencopotan kadis kesehatan Medan, tulis Romo Syafi'i. Romo Syafi'i menuding Bobi berbohong dengan menyebut sudah sering mengingatkan Edwin Effendi soal corona sebelum mencopot dari posisi kadis kesehatan. Syafi'i mengatakan, Bobi justru tidak pernah mengingatkan Edwin Effendi. Katanya telah mengingatkan berkali-kali kadis soal COVID-19. Padahal itu tidak dilakukannya. Apalagi dia baru saja menjabat sebagai wali kota Medan, tulis akun itu. Balas serangan Romo Syafi'i, Bobi Nasution menyebut Edwin Effendi yang dicopot dari jabatan kadis kesehatan Pemko Medan, bagian dari keluarga Romo Syafi'i. Edwin Effendi dan Romo Syafi'i, kata Bobi, saling besan. Saya tahu Pak Kadis Kesehatan yang saya berhentikan merupakan besan dari Bapak Romo. Tapi ini sudah ada dasarnya dari Inspektorat Kota Medan, balas Bobi dengan akun resminya @Bobi Nasution. Bobi mengatakan pemberhentian Edwin Effendi sudah sesuai aturan. Bobi juga menyebut pemberhentian itu dilakukan untuk menekan angka penyebaran virus corona di Medan. Ini merupakan upaya saya untuk menekan penyebaran COVID-19 di Kota Medan melalui perangkat saya yang mau dan bisa bekerja sama. Terima kasih Bapak Romo yang terhormat, tulisnya. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bicara soal polemik antara Bobi Nasution dan Romo Syafi'i. Dasko menegaskan Gerindra mendukung Bobi. DPP Partai Gerindra mencermati dinamika yang ada di Kota Medan. Sangat disayangkan hal seperti itu menjadi polemik di media, kata Dasko kepada wartawan. Sampai dengan saat ini DPP Gerindra tetap mengarahkan struktur DPC Gerindra serta anggota DPRD dan kader di Kota Medan mendukung wali kota dan wakil wali kota Medan yang juga diusung oleh Partai Gerindra tersebut, ujarnya.